Shalom, saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Kita boleh beribadah kepada Tuhan pada pagi hari ini. Itu semua karena kemurahan Tuhan. Dan biarlah kehidupan kita untuk lebih sungguh-sungguh lagi untuk memuliakan nama Tuhan. Sebelum kita mulai ibadah pada pagi hari ini, mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan pada pagi hari ini Engkau menyertai kehidupan kami Tuhan. Dan Engkau Allah yang tak pernah meninggalkan kami sedetik pun. Biarlah kehidupan kami, langkah kami seturut dengan kebenaran firman-Mu ya Bapa. Tuhan, layakkan kami, urapi kami dengan kuasa-Mu, supaya kami boleh beribadah kepada Engkau dengan leluasa. Dan setiap pujian penyembahan kami menjadikan dupa yang harum di hadapan Engkau dan menyenangkan hati Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa sampai selama-lamanya. Dan kami percaya Tuhan, di saat kami memuliakan nama Engkau, berkat-Mu tercurah atas kami semuanya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhirnya. Tuhan yang memimpin dan Tuhan yang menyertai. Terima kasih Tuhan. Inilah ucapan syukur dan pengharapan kami yang kami panjatkan hanya di dalam satu nama yang dahsyat, Allah yang luar biasa. Engkaulah kekasih jiwa kami yang kami agungkan dan kami sembah. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Yang percaya sama katakan amin. Haleluya. Tuhan, Engkau sungguh sempurna dalam kehidupan kami. Haleluya. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mukjizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Tuhan, Engkau sempurna. Haleluya. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mukjizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalam
setiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mukjizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Menyembah Engkau-lah Tuhan. Haleluya. Glory, glory. Engkau sungguh Allah yang ajaib. Engkau-lah sumber kekuatan kami Tuhan. Engkau Allah yang tak terpatok dengan musim apapun ya Bapa. Karena kasih-Mu, kemurahan-Mu tercurah atas hidup kami. Terima kasih ya Bapa. Engkau sungguh mengasihi kami Tuhan. Baik kondisi kami tidak baik maupun baik, Engkau Allah yang selalu menyertai kami dan tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun. Kasih-Mu sungguh luar biasa Tuhan. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setia-Mu tak pernah layu di hidupku. Semusim berlalu, namun Kau selalu
peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra kebaikanmu Bapa, takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Haleluya. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa, takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa, takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa, takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Kami percaya Tuhan Yesus, segala pujian kami berbau harum di hadapan-Mu, karena Engkau yang berjanji ada di dalam puji-pujian umat-Mu. Kiranya menyenangkan dan memberkati kami semua yang berbakti. Kami semua rindu firman-Mu. Kami buka hati, kami arahkan pikiran kami. Tuhan, berfirman-Lah, kuduskanlah kami semua, urapi oleh Roh-Mu. Biarlah firman-Mu menjadi sumber inspirasi, menjadi sumber kemenangan dan pertumbuhan rohani kami. Puji nama Tuhan, di dalam nama Kristus Yesus, Tuhan yang mulia, yang ajaib, Kepala sidang jemaat-Nya, mempelai laki-laki sorgawi kami yang akan datang kembali. Haleluya, kami sambut firman-Mu. Amin. Jemaat yang kekasih, marilah kita merenungi kupasan firman Tuhan pagi hari ini dalam Mazmur pasal 71
ayat yang kelima. Mazmur 71 ayat yang kelima. Sebab Engkaulah harapanku, ya Tuhan. Sebab Engkaulah harapanku, ya Tuhan. Kepercayaanku sejak masa muda, ya Allah. Saudara lihat dari ayat ini, saya menarik satu tema, ya, hidup yang ideal di tengah perubahan zaman. Bagaimana hidup yang ideal di tengah perubahan zaman? Sekali lagi, pokok perenungannya dalam kupasan firman ini, hidup yang ideal di tengah perubahan zaman. Tentu banyak konsep-konsep di luar Tuhan itu. Bagaimana hidup yang ideal? Ada yang mengatakan begini, begitu, harus begini, hendaknya begitu. Saudaraku, mungkin semua itu baik. Tetapi saya mengajak jemaat yang dikasihi Tuhan, kita kembali kepada Alkitab. Firman Tuhan ini teruji. Firman Tuhan ini benar. Nah, di sini dikatakan, Tuhan itu pengharapanku, kepercayaanku sejak masa kecilku, sejak masa mudaku, sejak masa remaja. Wah, ini benar-benar menjadi satu gaya hidup dari Raja Daud, dari kehidupan umat Tuhan. Nah, saya sederhanakan, kita itu mengandalkan Tuhan sebagai sumber. Nah, itu gampangnya. Mengandalkan Tuhan, di sini pengharapanku itu Tuhan. Tuhanlah kepercayaanku sejak masa mudaku. Tapi saya buat mudah untuk lebih mengingat, mengandalkan Tuhan. Di sini jemaat sekalian, hidup yang ideal di tengah perubahan zaman. Kalau kita renungkan, mau yang bagaimana sih? Saya berkesimpulan, merenungkan, membaca Alkitab, melihat kenyataan-kenyataan, maka satu-satunya yang paling ideal, kalau boleh saya katakan, adalah hidup mengandalkan Tuhan. Karena Tuhan itu pribadi yang sempurna, yang dapat diandalkan. Pribadi yang tak terbatas. Pribadi yang maha tahu, pribadi yang maha kasih, pribadi yang kekal adanya, yang berdaulat untuk semesta alam, untuk seluruh kehidupan ini. Jadi masuk akal kalau kita mengandalkan Tuhan sebagai cara hidup yang ideal. Ya, kata Tuhan pengharapanku, Tuhan kepercayaanku, saya tafsirkan atau saya arahkan pada kalimat bahasa Indonesia, mengandalkan Tuhan. Tentu ada ayat-ayat yang lain. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Terjemahan lain, yang berharap Tuhan. Sama saudara intinya. Ya, mari kita melihat apa sih pengertiannya mengandalkan Tuhan. Wah, kalau dikupas secara teologis tentu panjang lebar. Tapi pagi hari ini saya ingin mengajak jemaat keberkatan firman Tuhan dengan uraian yang praktikal.
praktis untuk kita praktekkan dalam hidup ini, mengandalkan Tuhan itu, kita menjadikan Tuhan sumber utama. Kita menjadikan Tuhan tempat bergantung. Jemaat sekalian, pasti kita mengerti bukan apa artinya tempat bergantung. Kalau sesuatu tidak ada tempat bergantung, ya, misalnya plafon gereja ini atau plafon di rumah Anda, itu ada konstruksi untuk tempat bergantung. Kalau tidak, plafon itu akan jebol. Semua konstruksi di dunia ini ada tempat bergantung. Begitu juga dalam kehidupan yang ganas di akhir zaman. Kehidupan yang penuh dengan tantangan-tantangan yang hebat, yang tiba-tiba muncul, bisa terjadi yang tak terduga. Di tengah ketidakpastian hidup di akhir zaman ini, dalam situasi dunia masa sekarang, maka kita butuh tempat bergantung yang kokoh, tempat bergantung satu-satunya yang bisa kita andalkan, yaitu Tuhan. Mungkin kita sudah banyak ngerti ini. Ribuan khotbah mungkin menyinggung soal ini. Tapi coba pikir sejenak, buka hati kita. Coba kita tanya dengan jujur. Sudahkah kita hidup benar-benar mengandalkan Tuhan? Sebab artinya mengandalkan Tuhan, saudara, itu Tuhan itu tempat bergantung. Jadi kalau tidak Dia, jatuh kita, jebol kita, hanyut kita, hancur kita. Tempat bergantung itu sebab ajaran Tuhan Yesus salah satunya mengatakan, kamulah carang anggur, akulah pokoknya. Dengan kata lain, disitulah carang itu bergantung. Sebuah carang dia bergantung pada batang pokok pohon. Kalau dia tidak mau bergantung, dia tidak mau menempel dengan sungguh-sungguh, maka patahlah dia, lalu menjadi kering. Jadi pengertian yang sederhana, mengandalkan Tuhan itu menjadikan Tuhan sumber satu-satunya, sumber utama, tempat bergantung kehidupan kita. Mungkin ada sumber-sumber lain, tetapi Tuhan menjadi sumber utama. Ini bukan berarti lalu kita meninggalkan akal sehat. Ini tidak berarti kita tidak bekerja keras, tidak berusaha. Bukan. Tetapi justru kerja keras kita, akal sehat kita, perjuangan kita itu didasari kebergantungan kepada Tuhan. Misalkan saudara mau pergi ke suatu tempat dalam perjalanan, saudara sudah siapkan kendaraan yang safety, yang mesinnya, yang remnya, yang bahan bakarnya, yang tekanan ban dan kualitas ban, semua bagus. Tapi di lubuk hati saudara, saudara berkata, Tuhan, keselamatan perjalanan yang aku tuju ini, aku bergantung kepadamu. Nah itu saudara. Jadi sekali lagi pengertian mengandalkan Tuhan, bergantung kepada Tuhan, itu menjadikan Tuhan sumber satu-satunya yang utama, lebih dari sumber-sumber akal, ikhtiar, kerja keras, koneksi, pertemanan, saudaraku ya, atau apa saja, medis, obat, semua itu halal, boleh, dan itu bagian dari kehidupan.
manusia sebagai makhluk sosial, bukan? Tetapi perlu sebagai anak-anak Tuhan, kalau kita mau hidup yang ideal di tengah zaman yang penuh perubahan ini, mari jadikan Tuhan sumber andalan kita yang sungguh-sungguh. Nah, kita lihat saudaraku, sumber apa yang Raja Daud mengalami dari sejak dia remaja. Itu biografinya, semenjak dia muda, sampai menjadi seorang bapak, sampai menjadi seorang raja, sampai masa tuanya. Tuhan, ini ayat. Jelas dikatakan, sebab Engkaulah harapanku ya Tuhan. Engkaulah kepercayaanku sejak masa mudaku ya Allahku. Betul-betul Daud ini mengandalkan Tuhan sebagai sumber kesuksesannya. Nah, ini yang pertama. Sumber berkatnya. Sumber kebaikan nasibnya. Di tengah kejamnya, saudara lihat biografinya Daud, bagaimana kejamnya kehidupan itu menerpa dia. Mulai remaja, dia sudah kurang dicintai ketimbang saudara kakak-kakaknya. Ayahnya lebih mencintai yang lain daripada Daud. Dengan kata lain, ada satu pilih kasih, ada satu penolakan yang halus, ya, ada satu pembiaran dan seterusnya. Kalau kita melihat bagaimana perjalanan Raja Daud, penuh dengan tantangan-tantangan yang hebat. Salah satunya menghadapi Goliat. Salah satunya menghadapi orang dekatnya, mertuanya yang statusnya raja, punya kekuasaan, punya otoritas, menggerakkan segalanya untuk membunuh Daud. Wih, bayangkan itu. Bahkan di dalam rumah tangganya, anaknya berusaha memberontak melawan namanya Absalom. Dan kalau saudara lihat, banyak orang mengkhianati Daud. Pernah dia hampir dilempari batu oleh pengikutnya yang stres putus asa waktu kota Siklak, tempat mereka diberi kota oleh orang Filistin, itu dibakar oleh orang Amalek. Wah, Daud mau dibunuh oleh pengikutnya sendiri. Jemaat yang dikasihi Tuhan. Tapi kita lihat biografi yang real, yang nyata. Bagaimana Daud itu dari penggembala domba yang sederhana, seorang bocah remaja, sampai bisa sukses meniti karir hidupnya, menjadi raja yang hebat, yang dicintai Tuhan dan rakyatnya. Sampai di Alkitab dikatakan begini, aku menemukan seorang yang berkenan di hatiku, Daud anak Isai. Nah, saudara lihat keberhasilannya, keberkatannya Daud, sumbernya di sini. Bukan dari skillnya melulu, bukan dari banyaknya dukungan, bukan dari karena dia berangkat sudah punya kekayaan yang banyak, bukan. Bukan warisan orang tuanya. Ini benar-benar dari nol. Nah, jelas bukan jemaat. Kita mau mengandalkan siapa dan apa di tengah zaman yang perubahannya tak terduga. Saudara pasti mengerti. Nanti uang kertas diganti uang elektronik. Saya mendengar dolar sudah mulai tidak dijadikan acuan untuk perdagangan di dunia ini. Pelan-pelan bisa bergeser. Kita melihat perubahan cuaca. Kita melihat keadaan-keadaan yang bisa muncul. Salah satu yang meributkan dunia adalah COVID, Corona. Bagaimana virusnya bisa berubah-berubah. Bayangkan, rasanya jadi hopeless.
rasanya bingung, cemas, mau apa, mau mengandalkan siapa jadi sumber kemenangan kita, sumber kesehatan kita, sumber nasib kita, sumber berkat kita. Kembali kepada firman Tuhan. Andalkan Tuhan. Bagaikan carang yang bergantung pada pokoknya. Ini persoalan hati. Juga persoalan pengertian. Dari pengertian sampai ke hati. Dari pengetahuan sampai kepercayaan. Nah, itu yang pertama. Sumber kesuksesan hidup sekalipun di tengah zaman yang penuh perubahan. Yang kedua, mengandalkan Tuhan itu sumber untuk hidup berkenan. Tadi saya singgung ayatnya di Kisah Rasul, Tuhan sendiri yang memuji. Bukan rakyatnya, bukan keluarganya, bukan kelompoknya, bukan pendukungnya, bukan sahabat dekatnya. Tuhan yang memuji Daud. Bukan Nabi Samuel. Bukan Yonatan, sahabat karibnya. Tapi Tuhan. Aku menemukan seorang yang berkenan di hatiku. Yaitu Daud, anak Isai. Padahal dia banyak pelanggarannya. Dia banyak kesalahannya. Salah satu, tangannya menumpahkan darah. Dia berbuat zina. Dan macam-macam. Saudaraku, dia pernah sombong menghitung tentaranya. Sampai dihukum Tuhan. Tapi kenapa ini kok menjadi pribadi yang memperkenankan Tuhan? Saudaraku, setiap orang punya kelebihan, kekurangan. Tapi kita pelajari, maksudnya begini saudara. Apa yang Daud lakukan, itu Tuhan selalu melihat sumbernya. Sumbernya dari Roh Tuhan yang membimbing dia. Atau sumbernya dari dirinya sendiri. Nah, kalau sumbernya ini dari jiwa kita, dari kemampuan diri kita sendiri, sekalipun itu baik, bahkan sekalipun itu benar, tapi Tuhan selalu lihat sumbernya. Contohnya begini, kalau saudara menolong orang, berlandaskan karena saudara punya pembawaan, punya sifat welas asih, ya, sifat kemurahan, sifat baik hati, tapi berasal dari hidup lama. Ada loh, orang belum lahir baru, tidak ada Roh Kudus, tapi dia berbuat baik. Dia melakukan kebaikan, banyak kita lihat. Tapi jangan lupa, menurut Alkitab, sumbernya dari mana itu? Contoh, Kisah Rasul 10. Kornelius kurang apa? Doa pagi. Orang yang berbakti pada Tuhan. Suka sedekah, berderma. Selain sedekah itu untuk sesama, dia juga memikirkan pekerjaan Tuhan. Dia juga ingin supaya dia dapat diterima kelak di akhirat, di surga. Tapi semua kebaikannya itu bersumber dari tabiat lama. Dari dirinya sendiri, dari jiwani. Nah, ini yang banyak kepercayaan lain di dunia nggak paham. Itu sebab di dalam kekristenan lalu ada istilah lahir baru. Ada istilah ciptaan baru. Ada istilah buah roh. Loh, kenapa ini? Bukankah orang yang nggak lahir baru, orang yang nggak penuh Roh Kudus, yang bukan anak Tuhan, oh, jangan-jangan kebaikannya lebih celing, lebih nyata daripada orang Kristen tertentu mungkin. Tapi jangan lupa, saudara, sumbernya itu dari jiwani. Itu dalam bahasa rohani, dalam bahasa Alkitab.
itu kedagingan. Sebab berasal dari hidup lama. Tapi kalau berbuat baik, itu berasal dari dorongan Roh Kudus. Dari kehidupan yang diperbarui, dilahirkan baru. Itu baru berkenan sama Tuhan. Lihat, Yesus pernah berkhotbah begini. Bangsa ini memuliakan aku beribadah, memuji Tuhan. Dengan mulutnya, suatu kebiasaan, suatu tradisi, suatu nilai-nilai keagamaan. Apa nggak baik? Baik. Wong orang berbakti kok. Tapi lihat, di hati dan di mata Tuhan Yesus, ketika dia melihat orang banyak itu, semua pujian mereka, semua doa mereka, semua ibadah mereka bersumber dari jiwani, tidak bersumber dari roh. Itu sebab Tuhan memberikan nasihat, bahkan teguran. Bangsa ini memuliakan aku dengan mulutnya, tapi hatinya jauh daripadaku. Saudara, ini bicara sumbernya. Sumbernya, hati itu juga orang yang nggak lahir baru hatinya bisa berbuat baik, tapi sumbernya dari mana? Nah, ini yang jadi inti. Berkenan sama Tuhan atau tidak, di sini persoalannya. Bukan di apa yang dia perbuat dulu, apa yang dia lakukan, kebaikan yang macam apa, bukan itu yang jadi ukurannya dulu. Dari mana sumbernya? Contohnya, kalau saudara diberi uang, kira-kira 10 triliun, misal, saudara kaget. Loh, kok ada orang nitip uang atau memberi uang 10 triliun atau 10 miliar lah. Saudara langsung ambil, ada bahayanya loh. Saudara harus cek ini sumbernya dari penyucian uang atau enggak. Kalau ini sumbernya dari uang korupsi, penyucian uang ada undang-undangnya, saudara kena. Kan begitu, saudara. Jadi itu gampangnya untuk berkenan kepada Tuhan, demikian. Daud menjadikan Tuhan andalannya, berarti baik kerohaniannya. Waktu dia menyembah Tuhan, waktu dia beribadah kepada Tuhan, waktu dia menyiapkan bahan-bahan untuk membangun bait Allah, itu bersumber dari cintanya kepada Tuhan. Dan cintanya kepada Tuhan itu bukan cinta dari tabiat kemanusiaannya saja, tapi itu disalut. Ya, betul-betul roh Tuhan yang menerangi, yang memberikan itu di hatinya. Sehingga apa yang diperbuat, apa yang dilakukan Daud, berkenan di hadapan Tuhan. Ini mendalam loh jemaat. Kelihatannya sepele kalau saudara nggak renungkan baik-baik. Sulit untuk mengerti ini. Tapi kita harus sadar. Kenapa banyak kali kita sudah berbuat ini, sudah berbuat itu. Kok sepertinya Tuhan biarkan. Saya merenung, jangan-jangan apa yang kita lakukan, baik perbuatan baik, baik beribadah, baik melayani dan seterusnya, sumbernya dari jiwani kita. Makanya Yesus ngajar, penyembah-penyembah yang benar menyembah Allah dalam roh dan kebenaran. Kebenarannya itu artinya sumbernya dari mana? Kalau enggak dari roh Tuhan, orang Tionghoa bilang bocai. Nol. Nah, ini pelajaran yang praktikal tapi penting, saudara. Karena itu, Paulus pernah mengajar begini. Aku memuji Tuhan. Aku berdoa dengan akalku. Aku juga berdoa dengan rohku. Tingkatannya beda. Kalau itu berasal dari roh kita bersama Roh Kudus yang membimbing, wah itu pasti berkenan sama Tuhan. Pasti berkenan. Sekecil apapun
usaha saudara, kebaikan saudara, persembahan saudara, pelayanan saudara. Wah, itu berkenan sama Tuhan. Yang ketiga, sumber apa? Tuhan itu diandalkan sebagai sumber apa? Saudara, sebagai sumber keselamatan. Ini penting. Ya, di dunia ini, khususnya di Indonesia, masih banyak orang berpikir dan mempercayai supaya bisa selamat. Itu sumbernya dari berbuatlah baik. Saya tidak menyalahkan ini. Artinya saya tidak mau menghina. Saya tidak mau berdebat di sini. Saya mau memberitahu kalau Anda mau setuju. Tidak cukup perbuatan baik kita. Termasuk agama kita, ibadah kita, sedekah kita, amal kita, doa kita. Gak akan mungkin bisa menyelamatkan. Karena standar Allah itu maha sempurna, maha kudus. Satu-satunya lewat korban darah Yesus. Disebut dalam surat Ibrani, korban yang sempurna sekali untuk selamanya. Loh, ini yang harus jadi andalan. Contoh penjahat di sebelah kanan, lihat itu. Saudara tentu ingat kisah-kisah yang saya sebut ini. Penjahat sebelah kanan mau mati, doa aja belum. Apalagi kolektan, apalagi ke gereja atau ke bait Allah. Sama sekali enggak, hidupnya habis untuk hal-hal yang jahat. Tapi saat terakhir, dia berkata, ya Yesus, ingatlah aku yang berdosa ini. Bilang kau sampai di kerajaanmu, kasihani ingat aku. Artinya aku mau mengandalkan korbanmu, darahmu Yesus. Aku tahu engkau tidak berdosa. Engkau disalib bukan karena dosamu, tetapi karena dosa umat manusia, karena dosaku. Saudara, itu kira-kira terjemahan isi hatinya. Di detik-detik dia mau tarik nafas terakhir. Makanya kalau orang sudah mati, kekristenan tidak boleh didoakan. Sudah terlambat, sudah bukan wilayah, bukan urusan kita. Tapi kalau masih saat terakhir, entah koma, bisa dengar, boleh didoakan untuk keselamatannya. Nah, apa yang Yesus lakukan? Dia menoleh kepada penjahat sebelah kanan. Hari ini, kamu bersama aku di Firdaus. Saudaraku, coba pikir dengan akal sehat. Apakah ada andalan yang lebih dari ini? Saudara mau mengandalkan apa ketika saudara nanti mati menuju akhirat? Saudara mau mengandalkan apa? Coba renungkan. Kalau tidak di sini andalan yang ideal di tengah perubahan, ya, saudara dulu setia, mungkin sekarang sudah nggak setia. Saudara mau mengandalkan kesetiaan saja. Saudara mau mengandalkan hidup yang benar, yang gimana benarnya? Kalau nggak mengandalkan korban Kristus, saudara, Paulus itu loh, kurang apa? Dia bilang, aku tidak berpegang kepada kebenaran Taurat, kebenaran diriku sendiri, tapi Kristuslah jadi andalannya untuk keselamatannya. Nah, terakhir saudaraku, sumber andalan apa? Andalan untuk kesuksesan, keberkatan hidup, saya ulang. Yang kedua, andalan supaya berkenan di hadapan Tuhan. Karena sikap mengandalkan Tuhan bergantung pada karya Tuhan melalui Roh Kudus di hati kita, itu pasti berkenan. Yang ketiga, kita mengandalkan Tuhan untuk keselamatan kita. Yang terakhir, saudara, kita mengandalkan Tuhan untuk pengharapan kita yang kekal. Manusia itu makhluk kekal. Kalau mati, nggak usah jadi Kristen, pasti kekal. Jadi karena itu saudara, kalau kita hanya berkata, oh Tuhan, satu kali aku akan bersama, aku masuk hidup kekal, terima kasih. Kalau cuma masuk hidup kekal, orang manusia pokoknya kalau mati, pasti masuk kekekalan. Persoalannya, dia kekal di mana? Kekal di surga,
atau kekal di neraka. Nah, kekristenan, saudara lihat, ini pengharapan yang bertingkat-tingkat. Dari kehidupan yang sekarang, kita bisa mengandalkan Tuhan sebagai sumber pengharapan kita. Untuk hidup yang akan datang, kita mengandalkan Tuhan. Supaya tidak kekal di neraka, tapi kekal di surga. Tapi di surga tidak cuma kekal mendiami surga. Kalau saudara baca pengajarannya Rasul Paulus dan ilham Roh Kudus dalam surat Romanya, kita akan dijadikan serupa dengan anaknya. Ini bahasa rohani. Kita akan dijadikan serupa dengan Kristus. Dalam surat Roma. Dalam surat Korintus dikatakan, aku menunangkan kamu bagaikan perawan yang suci kepada laki-laki sejati mempelai surgawi. Ada istilah pesta kawin anak domba. Ini bahasa kekristenan yang tingkat tinggi, saudara. Artinya, kita nggak cuma mengharap masuk surga, tapi kita akan dijadikan satu ciptaan di mana akan serupa dengan Tuhan, bersekutu dengan Tuhan, memerintah bersama Tuhan, kemuliaan Tuhan menjadi milik kita. Sependek kata, tidak ada bahasa yang bisa mengungkapkan. Bahasa menjadi mempelai perempuannya, itu paling tepat. Kalau seorang suami kaya raya, ya kalau seorang suami itu presiden misalnya, terus dia punya istri, istrinya itu semua memiliki fasilitasnya. Gampangnya gitu. Begitu juga gereja Tuhan, yang sekarang mungkin dianiaya, disusahkan, dikuyok-kuyok, dihina. Mungkin nasib saudara kelihatannya masih banyak masalah, masa ujian. Tapi lebih dari itu, ada pengharapan yang luar biasa. Nah inilah, kita mengandalkan Tuhan. Dengan kata lain, yang nomor 4 ini, tujuan hidup kita itu diandalkan atau bisa diandalkan karena Tuhan merencanakan seperti itu. Saya tutup, saudara, ada satu kisah pendek. Ada seorang pendeta, dia berkhotbah suatu hari di satu gereja. Waktu hari Minggu itu dia datang ke gereja. Dia tunggu-tunggu jemaatnya, nggak ada yang mau ke gereja. Cuma ada 3 anak remaja, ya masih kecil-kecil. Waduh, dia pikir jamnya sudah terlambat 15 menit. Lalu dia mulai kebaktian itu. Mari kita berdiri, kita ibadah bersama. Saudaraku, di hatinya, kenapa ya umat ini tidak mau berbakti, kenapa? Saudaraku, lewat 10 menit, ada suami istri datang. Duduk berdua di tengah, di bangku bagian tengah. Pendeta ini mimpin pujian, dia khotbah, pokoknya dia menjalankan prosesi ibadah itu. Kemudian, saudaraku, tidak lama di tengah-tengah khotbahnya masuklah seorang pria dengan membawa tali di tangannya itu, ikat tali, pakaiannya kumuh, wajahnya letih lesu. Ya. Nah, kemudian datang lagi ada satu orang yang cuma duduk di bangku sebelah kiri, yang pakai tali itu duduk di belakang. Cuma itu. Selesai kebaktian, pendeta dia tetap semangat, dia tetap khotbah. Karena dia mengandalkan Tuhan, apa yang aku buat, aku melayani bukan karena pujian manusia, bukan karena banyaknya yang hadir, atau karena macam enggak Tuhan. Aku buat ini, aku mengandalkan perkenan-Mu. Motifku, andalan di motifku, sumber motifku melayani, karena Engkau Tuhan. Itu, selesailah kebaktian. Pendeta ini pulang, saudara.
di tengah jalan dirampok, saudara. Dirampok. Wah, tasnya diambil. Di situ ada barang-barang yang penting. Ada HP, ya, dan sebagainya. Ada Alkitab. Ringkas cerita sudah selesai. Lalu dia masuk kembali ke rumahnya. Lalu dia berkata begini, Tuhan, selesailah tugasku hari ini melayani Engkau. Tapi jujur aku kecewa, Tuhan. Hari ini adalah hari yang paling buruk dalam hidupku. Gak pernah aku melayani kayak begini. Yang hadir hanya begitu. Ya pulang habis melayani dirampok sekali. Benar-benar dia pikir sia-sia. Seakan-akan motivasinya karena Tuhan itu kok kenyataannya begitu. Lewat 10 tahun, kalau saya tidak salah ingat cerita kira-kira begitu. Lewat berapa waktu, pendeta ini khotbah, wah yang hadir banyak, saudaraku. Selesai dalam khotbahnya, terus pendeta ini tergerak mengingat satu kisah yang dia alami. Dia bilang, itulah hari yang paling menyedihkan dalam hidupku. Lalu dia cerita, yaitu tentang kebaktiannya itu, sampai dirampok pulang itu. Tiba-tiba saudara di tengah jemaat dia bilang, Pak, suami istri itu berdiri. Sayalah orangnya. Saya itu masuk gereja. Kami suami istri sudah memutuskan mau cerai. Tapi kami sepakat ini terakhir kita ke gereja. Wah, ketika aku mendengar khotbahnya Bapak firman Tuhan itu. Singkat cerita, kami tidak jadi cerai sampai sekarang. Loh, tiba-tiba muncul, saudaraku, seorang pria. Pak, yang Bapak ceritakan itu saya. Saya itu mau bunuh diri. Talinya putus, saudara. Ya, terus dia pikir, loh, kok ada gereja? Ya, ada orang khotbah. Tak masuk dulu sebentar. Dia nggak jadi bunuh diri. Sekarang dia jadi seorang Kristen yang setia. Tuh. Kemudian saudara, perampok yang merampok pendeta ini waktu pulang, dia bilang, Pak Pendeta, sayalah orangnya perampok itu. Ketika saya dengar khotbahnya Pak Pendeta, teman-temanku mati waktu dia ngerampok di tempat lain ditembak. Aku masih hidup lari. Aku sadar karena di tasnya Pak Pendeta ada Alkitab. Aku mulai baca. Singkat cerita, dia bertobat. Lalu dia jadi pengusaha yang sukses, saudara. Ini pendeta ini menangis. Dia pikir sia-sia. Waktu dulu ketika khotbah cuma ada anak kecil 3. Ada suami istri. Ada pemuda yang keumum bawa tali. Dia pulang dirampok. Dia pikir ini hari yang paling menyedihkan. Tapi untung. Waktu dia melayani itu hatinya berkata, Tuhan, aku mengandalkan Engkau. Tugasku hanya menabur. Menyiram. Engkau yang menumbuhkan. Saudara, ternyata itu hari yang paling indah. Paling bersejarah. Memunculkan sesuatu yang tidak dia duga. Hari ini saya tidak tahu. Saudara, dalam hidup kita menghadapi dunia yang ganas. Dunia yang banyak perubahan tidak menentu. Tidak ada yang bisa diharapkan sungguh-sungguh. Mari kita mengandalkan Tuhan. Tuhan memberkati, Tuhan menolong. Kita berdiri bersama-sama. Tuhan Yesus, lihatlah setiap hati pagi ini. Ini hati kami, Tuhan. Kami seringkali tidak mengandalkan Engkau. Kami seringkali mengandalkan manusia. Mengandalkan kekuatan kami sendiri. Kami lupa hidup yang ideal di tengah perubahan zaman ini. Yang paling tepat, yang paling ideal adalah makin hari seperti Daud. Supaya kami berhasil. Supaya kami diberkati berkemenangan. Supaya kami sukses. Supaya kami melihat mujizat-Mu, campur tangan-Mu. Bahkan supaya kami berkenan di hadapan-Mu. Supaya kami diselamatkan, bahkan
sempurnakan sebagai mempelai perempuan Kristus itu. Tolonglah kami Tuhan. Biarlah firman-Mu yang hamba uraikan dengan terbatas ini, Roh Kudus kerjakanlah di setiap hati umat-Mu. Segala pujian hormat bagi Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami terima firman-Mu, kami imani, kami praktekkan dalam hidup kami sehari-hari. Jemaat yang dicintai Tuhan, terimalah berkat dari anugerahnya yang besar, kasih setianya Allah Bapa di surga yang kekal. Cinta kasih dan penebusan korban Sang Putra, Yesus Tuhan dan Juru Selamat, memberkati saudara. Dan Allah Roh El Kudus, sumber pertolongan, kekuatan, penghiburan, kemenangan, menyertai saudara hari ini, esok, sampai Tuhan Yesus Kristus datang kembali ke bumi ini. Haleluya. Amin.